Suku Qiang adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang tinggal di China, khususnya di daerah pegunungan Sichuan. Suku Qiang terutama tinggal di daerah pegunungan di Provinsi Sichuan, khususnya di wilayah administratif seperti Abad Ngawa dan Maoxian. Mereka juga dapat ditemukan di beberapa bagian provinsi sekitarnya seperti Gansu dan Shaanxi. Mereka hidup di daerah yang berbukit dan pegunungan dengan ketinggian antara 1.500 hingga 4.000 meter di atas permukaan laut. Lingkungan ini termasuk hutan, padang rumput, dan lahan pertanian yang relatif terisolasi. Bahasa Qiang termasuk dalam keluarga bahasa Tibeto-Burman, yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Sino-Tibet. Bahasa ini memiliki beberapa dialek, dan meskipun ada upaya untuk melestarikannya, banyak anggota suku Qiang juga berbicara bahasa Mandarin. Suku Qiang memiliki sistem tulisan kuno yang disebut aksara Qiang, meskipun penggunaannya saat ini terbatas. Aksara ini adalah sistem piktografik yang mirip dengan aksara kuno lainnya di Asia Timur. Pakaian tradisional suku Qiang sering berwarna cerah dan dihiasi dengan bordir yang rumit. Wanita Qiang biasanya mengenakan rok panjang dan blus, sedangkan pria mengenakan pakaian yang praktis untuk aktivitas sehari-hari. Rumah tradisional suku Qiang, yang dikenal sebagai rumah Qiang, dibangun dari batu dan kayu dengan atap yang terbuat dari daun atau jerami. Struktur rumah seringkali melibatkan penggunaan batu untuk memberikan ketahanan terhadap cuaca dan bencana alam. Suku Qiang merayakan berbagai festival, termasuk Asteris, Festival Panen, Asteris yang merayakan hasil panen mereka. Festival ini sering melibatkan tarian, musik, dan ritual keagamaan. Mereka juga merayakan Festival Qiang pada bulan April, yang merupakan acara penting bagi komunitas mereka. Musik tradisional suku Qiang termasuk penggunaan alat musik seperti drum dan seruling. Tari-tarian mereka sering melibatkan gerakan yang penuh warna dan ritmis, dan biasanya dipertunjukkan selama festival dan perayaan. Pertanian adalah mata pencaharian utama suku Qiang. Mereka menanam berbagai tanaman seperti jagung, gandum, dan sayuran. Teknik pertanian mereka sering disesuaikan dengan kondisi pegunungan dan terasering. Selain pertanian, suku Qiang juga terlibat dalam peternakan, terutama memelihara sapi, kambing, dan domba. Peternakan memberikan tambahan sumber pendapatan dan makanan bagi mereka. Kerajinan tangan, termasuk tenun dan bordir, adalah bagian penting dari ekonomi lokal. Mereka membuat pakaian tradisional dan barang-barang rumah tangga yang dihiasi dengan motif khas. Suku Qiang memiliki kepercayaan tradisional yang melibatkan pemujaan roh alam dan leluhur. Ritual dan upacara dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan dan roh-roh tersebut. Beberapa anggota suku Qiang juga memeluk agama Buddha, terutama setelah pengaruh dari misionaris dan kebijakan pemerintah. Agama Buddha mempengaruhi beberapa aspek kehidupan mereka, termasuk ritual dan praktik keagamaan. Seiring dengan modernisasi dan pembangunan infrastruktur di China, suku Qiang menghadapi tantangan dalam melestarikan tradisi dan budaya mereka. Urbanisasi dan perubahan sosial mempengaruhi cara hidup tradisional mereka. Pemerintah China telah melakukan upaya untuk melestarikan budaya dan bahasa minoritas melalui berbagai kebijakan dan program. Namun, perubahan sosial dan ekonomi yang cepat tetap menjadi tantangan bagi komunitas Qiang. Suku Qiang adalah kelompok etnis yang kaya akan budaya dan tradisi, dengan cara hidup yang sangat terkait dengan lingkungan pegunungan tempat mereka tinggal. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, mereka terus berusaha untuk melestarikan warisan budaya dan menjaga identitas mereka di tengah perubahan zaman. Gaya hidup remaja suku Qiang, seperti halnya kelompok etnis lainnya, mencerminkan kombinasi antara tradisi yang telah diwariskan dan adaptasi terhadap perubahan modern. Remaja Qiang umumnya mengikuti sistem pendidikan formal yang disediakan oleh pemerintah, dengan sekolah dasar dan menengah di daerah mereka. Akses ke pendidikan telah meningkat, meskipun fasilitas dan sumber daya mungkin terbatas di daerah pedalaman. Pendidikan sangat penting bagi mereka, terutama untuk meningkatkan peluang kerja di masa depan. Setelah menyelesaikan pendidikan, remaja Qiang dapat memilih berbagai jalur karir, termasuk bekerja di sektor pertanian, peternakan, atau kerajinan tangan yang merupakan bagian dari ekonomi tradisional mereka. Beberapa remaja juga mencari pekerjaan di kota-kota besar atau terlibat dalam industri pariwisata yang berkembang di wilayah mereka. Remaja Qiang sering terlibat dalam aktivitas sosial tradisional seperti tarian dan musik.
Mereka mungkin ikut serta dalam pertunjukan budaya yang melibatkan tarian tradisional Qiang dan permainan alat musik seperti drum dan seruling. Festival dan perayaan lokal adalah kesempatan bagi mereka untuk merayakan dan mempertahankan warisan budaya mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, remaja Qiang juga menikmati hiburan modern seperti menonton televisi, bermain video game, dan menggunakan media sosial. Mereka sering menggabungkan minat tradisional dengan pengaruh budaya pop global. Dalam konteks acara dan festival tradisional, remaja Qiang mengenakan pakaian adat yang khas. Pakaian ini seringkali dihiasi dengan bordir berwarna-warni dan ornamen yang mencerminkan identitas budaya mereka. Pakaian tradisional ini penting untuk acara-acara budaya dan perayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, remaja Qiang biasanya mengenakan pakaian modern yang mirip dengan yang dikenakan oleh remaja di wilayah lain di China. Ini termasuk pakaian kasual seperti jeans, kaos, dan sepatu yang sesuai dengan tren fashion kontemporer. Remaja Qiang sering memiliki hubungan dekat dengan keluarga mereka. Meskipun mereka mungkin mengalami tekanan untuk beradaptasi dengan norma sosial dan budaya yang lebih luas, nilai-nilai kekeluargaan dan kehormatan masih sangat penting dalam masyarakat mereka. Keluarga sering terlibat dalam keputusan terkait pendidikan dan karir mereka. Remaja Qiang biasanya memiliki kelompok teman yang berasal dari komunitas yang sama. Mereka sering berpartisipasi dalam aktivitas sosial bersama, termasuk perayaan tradisional dan kegiatan komunitas. Ikatan komunitas yang kuat membantu mereka menjaga identitas budaya dan sosial. Akses ke teknologi modern, seperti smartphone dan internet, telah meningkat di kalangan remaja Qiang. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga, mengakses informasi, dan terlibat dalam media sosial. Pengaruh teknologi juga membantu mereka dalam pendidikan dan hiburan. Seiring dengan proses modernisasi, remaja Qiang menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan. Meskipun banyak yang tertarik pada aspek modern kehidupan, mereka juga berusaha mempertahankan nilai-nilai dan adat istiadat budaya mereka. Pengaruh globalisasi membawa perubahan dalam gaya hidup remaja Qiang, termasuk penyerapan budaya asing dan perubahan dalam pola pikir. Mereka mungkin lebih terbuka terhadap ide dan gaya hidup yang berbeda, namun tetap berusaha menjaga warisan budaya mereka. Kebijakan pemerintah China untuk pengembangan wilayah dan modernisasi juga mempengaruhi gaya hidup remaja Qiang. Investasi dalam infrastruktur dan pendidikan memberikan kesempatan baru bagi mereka, tetapi juga menuntut adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Hubungan asmara dan unclup-unclup bebas di kalangan remaja suku Qiang, seperti halnya di banyak komunitas tradisional lainnya, dipengaruhi oleh norma budaya, adat istiadat, serta perubahan sosial dan modernisasi. Di kalangan suku Qiang, seperti dalam banyak budaya tradisional, norma sosial dan nilai-nilai budaya yang kuat mempengaruhi pandangan terhadap asmara dan unclup-unclup bebas. Tradisi dan adat istiadat seringkali menekankan pentingnya kesopanan, kehormatan keluarga, dan kontrol sosial terhadap perilaku individu. Asmara di kalangan remaja Qiang biasanya dimulai dalam konteks keluarga dan komunitas yang lebih besar. Proses perkenalan dan hubungan asmara sering melibatkan keterlibatan keluarga dan pertimbangan sosial. Pernikahan yang diatur atau melalui proses pengenalan dalam lingkungan komunitas adalah hal yang umum, meskipun perubahan sosial mungkin mempengaruhi pola ini. Seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial di China, norma-norma tradisional mengenai asmara dan unclup-unclup bebas juga mengalami perubahan. Akses ke informasi global dan media sosial memperkenalkan pengaruh budaya luar yang dapat memengaruhi pandangan remaja terhadap hubungan dan unclup-unclup. Pendidikan unclup-unclup dan informasi tentang asmara mungkin lebih tersedia di daerah perkotaan dan di kalangan generasi muda. Peningkatan kesadaran tentang kesehatan unclup-unclup dan hak-hak individu dapat memengaruhi sikap remaja Qiang terhadap hubungan dan unclup-unclup bebas. Di banyak komunitas tradisional, termasuk suku Qiang, unclup-unclup bebas sebelum pernikahan sering dianggap tabu atau tidak sesuai dengan norma sosial. Aktivitas pengunclupan di luar hubungan pernikahan mungkin dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan dapat menghadapi penilaian sosial negatif. Dengan adanya pengaruh budaya luar dan perubahan dalam struktur sosial, beberapa remaja Qiang mungkin lebih terbuka terhadap ide-ide modern mengenai unclup-unclup. Namun, sikap terhadap unclup-unclup bebas masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat lokal dan harapan keluarga. Remaja Qiang yang terpengaruh oleh budaya modern mungkin menghadapi konflik antara norma-norma tradisional dan keinginan pribadi mereka.
Perubahan dalam pandangan tentang hubungan asmara dan unclup-unclup bebas dapat menimbulkan ketegangan dalam komunitas dan keluarga. Unclup-unclup bebas dapat membawa tantangan seperti risiko kesehatan, termasuk penyebaran penyakit dan masalah kesehatan apem dan lontong. Suku Qiang memiliki mitos yang menjelaskan asal-usul mereka. Salah satu versi mitos menyatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari pegunungan dan dataran tinggi, mencerminkan hubungan erat mereka dengan lingkungan pegunungan tempat mereka tinggal. Mitos ini seringkali melibatkan tokoh-tokoh legendaris yang mengajarkan keterampilan bertani dan membangun masyarakat. Mitos penciptaan suku Qiang sering melibatkan cerita tentang bagaimana dunia dan manusia pertama kali diciptakan. Dalam beberapa versi, dewa atau roh alam menciptakan dunia dan memberikan manusia tugas untuk memelihara dan menghormati alam. Mitos-mitos ini sering mencerminkan pandangan mereka tentang hubungan antara manusia, alam, dan roh. Suku Qiang memiliki keyakinan yang kuat terhadap roh alam. Mereka percaya bahwa roh-roh tersebut menguasai berbagai elemen alam seperti gunung, sungai, dan pohon. Ritual dan upacara sering dilakukan untuk menghormati roh-roh ini dan meminta berkah atau perlindungan. Mitos suku Qiang juga melibatkan dewa-dewa dan roh leluhur. Mereka percaya bahwa roh leluhur memberikan bimbingan dan perlindungan kepada generasi berikutnya. Upacara pengabdian dan penghormatan kepada roh leluhur adalah bagian penting dari praktik keagamaan mereka. Cerita rakyat suku Qiang sering menampilkan pahlawan legendaris yang melakukan tindakan heroik atau berjuang melawan kekuatan jahat. Legenda-legenda ini seringkali mencerminkan nilai-nilai seperti keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan. Pahlawan dalam cerita-cerita ini sering dipandang sebagai panutan dan sumber inspirasi. Mitos dan cerita rakyat suku Qiang sering melibatkan binatang sebagai tokoh utama. Binatang dalam cerita-cerita ini dapat memiliki kemampuan luar biasa atau peran simbolis yang mengajarkan pelajaran moral atau nilai-nilai budaya. Suku Qiang melakukan berbagai upacara untuk menghormati roh-roh dan dewa-dewa mereka. Upacara ini melibatkan persembahan makanan, tarian, dan musik. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan harmonis dengan roh-roh dan meminta berkah atau perlindungan. Ritual penyembuhan juga merupakan bagian penting dari mitos dan praktik keagamaan suku Qiang. Dukun atau pemimpin spiritual melakukan ritual untuk mengusir roh jahat atau penyakit dan membawa kesejahteraan bagi komunitas. Seiring dengan pengaruh Buddhisme, beberapa mitos dan praktik keagamaan suku Qiang telah berintegrasi dengan ajaran Buddha. Ini dapat terlihat dalam adaptasi cerita rakyat dan ritual yang menggabungkan elemen-elemen Buddhis dengan kepercayaan tradisional mereka. Pengaruh modernisasi dan globalisasi juga mempengaruhi mitos dan praktik keagamaan suku Qiang. Meskipun banyak dari mereka masih menjaga dan merayakan tradisi mereka, beberapa mitos mungkin mengalami perubahan atau penyesuaian dalam konteks dunia modern. Mitos suku Qiang mencerminkan pandangan mereka tentang dunia, alam, dan hubungan spiritual. Cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat pendidikan yang menyampaikan nilai-nilai dan ajaran moral. Mitos-mitos ini juga memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya dan memperkuat ikatan komunitas, meskipun mereka mengalami perubahan seiring dengan modernisasi dan pengaruh luar. Suku Qiang adalah kelompok etnis yang diperkirakan berasal dari wilayah pegunungan di China Barat Daya, terutama di Provinsi Sichuan, serta bagian-bagian Gansu dan Shaanxi. Asal-usul mereka dikaitkan dengan kehidupan masyarakat kuno yang tinggal di daerah pegunungan dan lembah yang berbatu. Mereka diyakini telah ada sejak zaman kuno, dan sejarah mereka melibatkan hubungan erat dengan lingkungan alam yang keras di pegunungan. Dalam sejarah awal China, suku Qiang sering disebut dalam teks-teks sejarah sebagai kelompok etnis yang terletak di perbatasan wilayah kekuasaan Kekaisaran Han. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang mandiri dan beradaptasi dengan kehidupan pegunungan yang terisolasi. Selama dinasti Han, suku Qiang sering berinteraksi dengan pemerintah Kekaisaran Han. Mereka terlibat dalam perdagangan dan pertukaran budaya dengan kekaisaran. Dinasti Han melakukan ekspedisi untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah pegunungan yang dihuni oleh suku Qiang, serta mencoba memperluas pengaruh mereka di daerah tersebut. Pada masa dinasti Tang, suku Qiang mengalami pengaruh dari pemerintahan Tang yang lebih terpusat. Dinasti Tang melakukan usaha untuk menyatukan dan mengelola wilayah-wilayah yang didiami oleh suku-suku minoritas, termasuk Qiang. Selama periode ini, terjadi lebih banyak kontak antara suku Qiang dan pemerintah pusat.
Selama periode kekuasaan Qing tahun 1644 sampai tahun 1912, suku Qiang mengalami periode yang penuh tantangan karena perubahan politik dan sosial. Dinasti Qing berusaha mengontrol wilayah-wilayah yang dihuni oleh suku-suku minoritas dan menerapkan kebijakan yang seringkali memengaruhi gaya hidup tradisional mereka. Selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, suku Qiang mengalami perubahan sosial akibat modernisasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan dan sistem transportasi mempengaruhi pola hidup mereka, dan integrasi dengan dunia luar membawa perubahan dalam cara hidup dan budaya mereka. Dengan berdirinya Republik China pada tahun 1912 dan kemudian pembentukan Republik Rakyat China pada tahun 1949, suku Qiang mengalami perubahan besar. Pemerintah baru menerapkan kebijakan untuk melestarikan dan mengakui hak-hak minoritas etnis, termasuk suku Qiang. Ini termasuk pengakuan resmi terhadap budaya dan bahasa mereka serta dukungan untuk pengembangan ekonomi dan pendidikan di wilayah mereka. Di bawah pemerintahan Republik Rakyat China, ada usaha untuk memodernisasi wilayah-wilayah yang dihuni oleh suku Qiang, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun modernisasi membawa banyak manfaat, hal ini juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian tradisi dan gaya hidup mereka. Suku Qiang dikenal dengan budaya yang kaya, termasuk bahasa mereka, adat istiadat, dan kerajinan tangan. Mereka memiliki sistem kepercayaan spiritual yang melibatkan roh alam dan leluhur, serta ritual dan upacara yang mengikat komunitas mereka. Suku Qiang telah berusaha menjaga identitas budaya mereka di tengah perubahan sosial dan pengaruh modern. Mereka terus merayakan festival tradisional dan melestarikan bahasa dan adat istiadat mereka meskipun menghadapi tekanan dari modernisasi dan globalisasi. Suku Qiang memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dimulai dari zaman kuno hingga masa kontemporer. Dari kehidupan awal di pegunungan hingga interaksi dengan dinasti-dinasti China dan perubahan modern, suku Qiang telah mengalami berbagai tahap perkembangan. Meskipun mereka menghadapi tantangan dari modernisasi, mereka terus menjaga dan merayakan warisan budaya mereka, yang mencerminkan ketahanan dan kekayaan identitas mereka.